Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu yang lalu kita telah sampai pada pasal ketiga ya, pasal katilu pertelaan palanggaran syarat. Ari palanggaran sara nyaeta wanun ilahiyun saikun lidawil ukulis salimah bikhtiarihimul mahmudata ilama yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum. Wanun ilahiyun artinya peraturan dari Allah, saikun yang dijuruskan, ditujukan, lidawil ukulis salimah kepada yang memiliki akal yang sempurna. Bihtiarihimul mahmudata agar dengan akalnya itu dipakai untuk memilih sesuatu yang bagus. Ilama yasluhu, yaitu sesuatu yang maslahat. Madahum untuk tempat kembalinya nanti, maksudnya akhirat ya. Wa ma'asaum dan kehidupannya sekarang gitu. Jadi fungsi akal ini untuk memilih ya. Untuk memilih yang baik. Kalau ada yang terbaik gitu. Harus selalu begitu. Dalam pekerjaan, dalam beribadah kita selalu pinginnya yang terbaik gitu. Diarahkannya ke sana akal kita itu. Untuk kebaikan kita. Karena kita menyadari hidup ini semuanya adalah karunia rahmat dari Allah. Oleh sebab itu kita akan selalu membutuhkan kepada rahmat dan karunia dari Allah. Lebih baik kita pro aja kepada Allah lah begitu ya. Jangan cari masalah gitu dengan melanggar gitu kan. Nah, kita baca nadomanya ya sedikit. Pelaturan ti Allah nu dijuruskeun kanu boga akal sehat dihususkeun kalawan make pamilih nasorangan pamilih nu alus keur kamaslahatan ari maslahat nu nomer kahijina guna pikeun ngaluruskeun akidahna supaya nyepeng akidah ahlus sunnah damung eta akidah anu salamah. Jadi pelanggaran pertama atau batasan pertama dari hukum syara itu yaitu agar kita menggunakan akal untuk memilih akidah yang benar. Karena secara keseluruhan akidah itu ada dua, akidah yang lurus, yang benar dan yang tidak benar. Ya, kalau kamu memilih akidah yang lurus, berarti kamu selamat. Kalau kamu tidak memakai akidah ini, pasti celaka. Ya, walaupun apapun namanya gitu. Hanya satu, itu kan Islam itu cuma satu. Yang benarnya pasti satu begitu kan. Nah, itu kebenaran itu Allah delegasikan kepada Nabi Muhammad akan diajarkan. Kemudian Nabi Muhammad juga kan karena manusia menyadari akan meninggal kan, maka kebenaran itu didelegasikan lagi kepada ulama. Sehingga kata beliau itu al-ulama'u warasatul anbiya ya. Nah, para ulama mendengar bahwa Nabi pernah menceritakan bahwa jika kalian, kepada sahabat nih Nabi pernah bercerita, jika di antara kalian ada yang hidup lama setelahku, maya sumingkum min ba'di, orang siapa yang berumur panjang di antara kalian sesudah aku, mungkin sesudah Nabi wafat gitu ya. Pasayarah jalapang kithiro, pasti kalian akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Oh, maka kemudian ada yang sahabat bertanya, ketika itu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah gitu kan. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyinar rasyidin." Maka kita itu peganglah sunnahku, maksudnya akidah nih. Dan sunnah atau akidahnya khalifah rasyidin yang diberi hidayah. Jadi khalifah rasyidin itu patokannya begitu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, ini diabaikan nih oleh Wahabi. Syiah juga ya, artinya mereka ada sesat gitulah. Sesat. Kalau kita pakai ini karena kata Nabi kan. Seperti misalnya pembukuan Al-Qur'an itu kan dirintis oleh Sayyidina Abu Bakar ya atas saran dari Sayyidina Umar gitu. Awalnya kan berat, Sayyidina Abu Bakar juga tidak mau menerima begitu aja gitu, soal melalui pertimbangan kemanusiaan, akal, akhirnya diterima.
Kemudian belum beres di zaman Sayyidina Abu Bakar, dilanjut di Sayyidina Umar ya. Belum beres juga, dilanjut di zaman Khalifah ketiga Sayyidina Utsman. Baru beres. Sehingga disebut mazhab Utsmani. Susunannya mengikuti sunannya ada di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz diawali dengan bismillah ya, alhamdulillah, terus sampai Al-Fatihah, terus Al-Baqarah, akhir di Anas. Itu yang kita lihat sekarang, walaupun yang diturunkan pertama kali Al-Alaq ya, nggak ngikutin sunan itu gitu. Jadi sunannya berdasarkan Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Nah kemudian tentang taraweh juga kan itu dipelopori oleh Sayyidina Abu Umar ya. Di zaman beliau jadi khalifah itu menetapkan taraweh 23 ya, 20 rakaat plus 3 witir gitu. Nah, itu nggak boleh dirubah hitungnya. Boleh dirubah. Kan kata Nabi, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri minkum, dari sebagian kamu. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasul mutlak, tidak bisa ditawar, karena pasti benar keduanya. Kalau ulil amri, nah itu harus minkum, dari sebagian kamu yang muslim gitu, yang beriman. Jadi kalau ulil amri kita muslim, kita wajib taat. Misalnya buat Jokowi ya, muslim gitu kan, atau sebelumnya juga kan muslim, misalnya ketika mereka memerintah kebaikan, kita harus taat gitu. Kecuali kalau misalnya pemerintahnya tidak muslim, tapi jika mereka memerintah kemaslahatan, tetap kita wajib taat di kemaslahatannya gitu. Kalau mereka menyuruh tidak baik, tidak boleh taat. Pemimpin kita juga muslim nih, jika menyuruh nggak baik, nggak boleh taat. Sama dengan ke orang tua kan, orang tua selama menyuruh baik, itu ulil amri bagi anak-anaknya gitu, harus taat anak-anak itu. Kan dia harus sebutkan ridho robi birrul walidi, wasuh tur robi bisutil walidi. Ridho Allah tergantung ridho bapak. Walidi itu mufrad ya, walidi. Kalau dua, walidaini, ibu bapak gitu. Tapi kalau mufrad, walidi bapak. Kecuali kalau bapak nggak ada, baru ke ibu gitu kan, bertahap. Wasuhtillahi bisuhtil walidi, dan bentuk Allah itu juga tergantung bentuk orang tua, maka kita harus menghindari agar tidak clash lah dengan keluarga ya. Jadi ulil amri itu pemimpin kita ya, muslim yang menjuru pada kebaikan, termasuk Khalifah Rasyidin itu, 4 orang itu kan. Jadi Sayyidina Utsman, masalah azan itu yang sampai sekarang dipakai gitu ya, dipakai oleh para ulama, nggak dilepas, nggak ditinggalkan. Tapi kan oleh orang Wahabi Syiah itu udah nggak dipakai oleh mereka gitu. Itu bedanya kita dengan mereka. Salat Jumat tuh yang azan 2 kali, itu Sayyidina Utsman yang memerintahnya gitu ya, memulainya gitu. Para ulama nggak berani. Karena apa? Karena kan ulil amri itu, yaitu para sahabat, terutama Khalifah Rasyidin, mereka itu kan mustahid juga gitu. Kata Nabi kan, ashabi kan ujum bi ayyihim ihtadaitu. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Kepada siapapun engkau mengikuti, engkau akan dapat hidayah. Ada jaminan gitu. Sehingga atas dasar inilah para ulama bersepakat bahwa semua sahabat Nabi adalah mustahid. Hanya, nah itu kan di zaman sahabat sendiri dia terlalu banyak istihad ya, karena semua masalah beres, masih ada Rasul gitu kan ya. Dia sedikit-sedikit yang istihadinya gitu, ada kasus kecil itu, dari juga dijelaskan ada itu, mereka diakui oleh Nabi. Nah setelah kurun itu, kurun sahabat kan kurun tabiin, nah di sini banyak juga mustahid, bahkan dibukukan kata guru bapak tuh, di zaman tabiin itu ada mustahid yang di luar sahabat nih ya. Berarti tabiin mah udah murid sahabat. Kan sahabat murid Nabi. Nah, sahabat punya murid namanya tabiin. Tabiin punya murid namanya tabiin gitu. Sampai kurang 300 itu. Di zaman tabiin itu kata guru itu ada 11 mustahid itu yang terkenal gitu ya, tabiin itu. Tetapi yang dibukukan hanya 7. Dari 7 itu yang lengkap pembukuannya hanya 4. Sehingga para ulama zaman dahulu itu udah sepakat, ulama jumhur itu ya, bahwa dalam bidang akidah umat Islam yang ingin selamat itu pertama tidak boleh keluar dari akidah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi akidah Nabi itu kan sama semuanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu dibukukan oleh Abu Mansur al-Maturidi ini dengan Abu Hasan al-Asy'ari ini. Nah, 2 tokoh utamanya gitu. Mereka tidak istihad, tidak boleh istihad bikin dalam bidang akidah mah, karena dalilnya qot'i semua, dalil pasti gitu. Gak bisa istihad itu. Ulama juga yang istihad di bidang fikih itu karena dalilnya dalil doni, beda. Zon itu kan prasangka yang memakai dalil gitu ya.
Jadi nggak cuma prasangka tapi ada dalilnya. Misalnya di sana sepertinya ada kebakaran. Kenapa? Karena ada asap. Nah itu kan, asap itu dalil ya. Dalil kemungkinan pasti ada kebakaran gitu karena ada asap gitu. Nah itu kalau dalil qat'i itu kan sudah ditentukan oleh Allah, itu nggak bisa dibantah lagi. Kita harus taat aja dalam masalah akidah itu, sehingga para ulama hanya menyusun aja, misalnya kita harus meyakini tidak Tuhan selain Allah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat. Nah berarti mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Diambillah dalil yang menyatakan bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi awalnya kita cukup meyakini tidak Tuhan selain Allah. Tapi kemudian kita harus tahu sifat-sifat Allah, karena ada yang mengatakan Allah memiliki sifat yang tidak layak gitu kan untuk membantah itu gitu. Sehingga kita harus tahu Allah itu memiliki sifat wujud kan. Memang yang pertama diyakini tentu wujud dulu kan. Kita yakin Allah itu ada itu kan bahasa kita. Bahasa Arab mah wujud. Wujud. Dalilnya apa? Itu adanya alam. Kenapa? Karena alam tidak mungkin jadi sendirinya. Pasti ada yang membuat. Yang membuat alam itu menurut akal, itu hukum akal kembali ya ke sana. Secara akli wajib adanya si pembuat, karena ada barang hasilnya, produknya ada gitu. Tidak mungkin produk jadi sendiri gitu. Walaupun kita tidak ketemu dengan si pembuat produk, si produsen, tapi ini secara akli wajib ada. Bagaimana kalau tidak ada? Tidak mungkin. Tek hardi gitu, mustahil masa nggak ada. Barangnya ada kok, yang membuat nggak ada, aneh gitu, ditolak gitu. Mustahil tidak bisa, tidak diterima oleh akal gitu. Jadi yang mustahil itu tidak diterima oleh akal keberadaannya. Kalau yang wajib akli itu yang tidak dimengerti ketiadaannya, harus ada gitu. Kalau yang jaiz itu wenang ya, kayak bergerak dan diam. Di makhluk itu harus gantian. Makhluk itu kalau tidak bergerak pasti diam, kalau tidak diam pasti bergerak gitu kan, gantian, nggak bisa kumpul dua-duanya. Sedangkan Allah kan bukan makhluk, maka Allah tidak terkena sifat bergerak dan diam. Jadi artinya kita tidak boleh membayangkan zat Allah seperti makhluk kan, yang gerak dan diam itu hanya makhluk gitu. Nah itu hebatnya Allah, itu maha agungnya Allah tuh di situ menurut Bapak ya, nggak bisa diidrok, nggak bisa dibayangkan oleh akal manusia, karena akal manusia itu kan makhluk. Sehingga manusia diwajibkan mengenal sifat-sifatnya aja. Karena jangankan Allah, makhluk juga yang kita kenal itu kita tahu dari sifatnya kan. Mungkin misalnya orangnya tinggi, kulitnya putih misalnya. Nah, muanya sendiri terhalang oleh putih dan tinggi itu. Yang kita lihat itu mungkin tuh tinggi dan putihnya. Datnya mana? Tertutup oleh dua sifat itu. Paham? Jadi kelihatan benda, tapi di luar benda ada sifat. Nah, sifat itu berehman nurata meta. Oh, kok pH aja nggak bisa kelihatan datnya, kan tertutupi oleh warna. Jadi sifat-sifat, bentuk-bentuknya itu termasuk ya sifat gitu, sifat makhluk gitu. Warna-warna, sifat-sifat, pergerakan, diam itu sifat semuanya juga. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan akal untuk memilih akidah aswaja. Sebenarnya aswaja itu kan ahlus sunnah wal jamaah ya, itu Nabi dan para sahabatnya. Tetapi ketika Nabi dan para sahabat sudah meninggal, ada umat sesudahnya yang mengikuti akidah mereka, disebut juga aswaja gitu. Itu kan ya di surat Taubah itu kan, as-sabiqunal awwaluna, orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirina wal ansor, kan? Jelas Allah dijelaskan. Radhiyallahu anhum waradu anhu. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ada sambungannya tuh, waladinat tabauhum bisa, dan orang yang mengikut mereka dengan baik. Dengan bihsan, dengan baik mengikutinya ya, tanpa paksaan gitu, keridhaan gitu, dan hanya itu yang akan masuk surga. Itu harus kita pilih, karena kalau tidak memilih itu yang namanya kehidupan kan, apalagi anak muda semua pasti pernah mengalami lah, ada orang yang macam-macam gitu menyesatkan gitu. Itu pasti ya, tapi nggak tahu kalau mudah-mudahan enggak lah. Nah, tapi aku sih pernah mengalami dulu sebelum pesantren kan. Guru bapak yang pertama tuh begitu, Adi dan Rosmantaya. Untuk bapak kalau jadi tahu gitu kan. Pak Asep juga begitu ya. Jadi yang pertama itu kita harus memilih akidah aswajayah, akidah halus sunnah ya. Kita lanjutkan ke sini. Pek turutkeun ajaran Syekh Abu Mansur jeung ajaran Abu Hasan nu geus masyhur.
Ari eta ajaran teh dingaranan ku ngaran ilmu mu'taqad pek cepengan. Jadi Imam Abdul Mansur dan Imam Abdul Hasan ini orang yang paling konsisten ya menjelaskan tentang ajaran aswaja. Hanya beda dikit dalam masalah wujud. Kalau menurut Imam Abu Hasan, wujud itu ainu dzatihi, bukan sifat. Jadi bedanya di bahasa. Hakikatnya sama sih penjelasannya. Tapi sedangkan menurut Abu Mansur, wujud itu adalah sifat. Itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Jadi kalau menurut Abu Mansur mah sifatnya berarti 20 kan? Yang pertama, wujud itu sifat nafsiyah. Tapi kalau menurut Imam Abu Hasan, wujud itu kan ainu datihi, bukan sifat nafsiyah. Berarti ada 19. Kalau menurut Abu Hasan ya. Tapi ulama sepakat semua itu hanya perbedaan dari bahasa aja. Sebenarnya sama-sama gitulah gitu. Cuma cara menjelaskannya berbeda gitu. Tapi dua-duanya dipakai karena sama gitu. Ajaran kesannya sama. Lanjutkan ya. Ari maslahat nu nomor kaduana pikeun ngabeberes cara ibadahna. Ibadah juga harus benar. Jadi kalau harus benar ya kita harus mengikuti aturannya. Ada hukum fikih kan ya. Fikih karena kalau tidak benar tidak sesuai dengan ilmu fikih ditolak. Kan Allah yang memerintahkan. Jadi aturan juga tergantung Allah gitu kan ya. Jadi kita harus merapatkan diri ke sana. Segi akidah ya, akal itu mengikuti aswaja, fikih salah satu yang 4 itu, imam yang 4 itu. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi dari 7 itu kan yang lengkap dibukukan hanya 4 sehingga para ulama akhirnya menyepakati bahwa umat Islam harus mengikuti salah satu dari 4 ini dari dalam masalah fikih. Karena kalau banyak, misal 7 dipakai, banyak bisa itu perbedaannya itunya. Udah 4 aja cukup lah gitu ya. 4 aja cukup gitu. Itu udah pertimbangan para ulama dulu. Jadi para mujtahid ini dalam bidang hukum yang memang sifatnya dalilnya qat'i, mereka bersepakat disebut ijma. Misalnya salat fardu, tidak ada perbedaan antara imam. Semua sepakat. Menurut Syafi'i itu fardu, menurut Maliki begitu, Hanafi begitu, Imam Hambali juga begitu. Disebutnya ijma. Yang melanggar ijma ini satu aja dilanggar, murtad. Jika ada orang melanggar ijma, disebutnya ini mujma' alaih nih. Tapi kalau di antara mereka ada yang berbeda itu justru bukan dalam masalah pokok. Dalam masalah pokok, dalam masalah usul mereka justru ijma. Kayak sholat tadi kan, itu masalah pokok itu. Mereka ijma. Melihat dalil itu sepakat semua dalil ini berarti wajib gitu kan. Tetapi dalam bidang yang puru, nah bukan pasti, bukan dalil-dalil yang memang bisa banyak tafsiran, itu kadang mereka berbeda. Nah, ketika berbeda disebutkan khilafiyah. Khilafiyah ini tetap hukum agama juga ya. Jadi hukum agama gitu. Jadi hukum agama. Jadi hukum agama itu berdasarkan mujtahid itu ada ijma dan ada khilafiyah. Semuanya hukum itu diterima. Apa misalnya khilafiyah itu? Contohnya Imam Maliki memaknai bi di dalam kalimat ru'usakum itu bi-nya jaidah. Dalil Quran itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum gitu kan. Wahai orang yang beriman, ketika engkau akan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Wujuhakum semuanya itu. Wujuha kan semua. Jadi batas-batas juga harus basah gitu. Harus kena, kalau enggak batasnya enggak kena basah berarti enggak sempurna gitu. Ini kita sunatnya gini kan, kalau misalnya pakai tangan ke atas dulu, kan sifat air itu dari atas ke bawah, ke atas dulu baru ke pinggir, jangan dilepas dulu sampai kita yakin lantis ya, batas-batasnya juga terkena air gitu kan. Karena Bapak pernah lihat waktu di misalnya dulu ada yang wudhu giniin ini aja. Itu karena nggak punya guru ya, jadi nggak ngerti. Ini aja ya, sekitar mata aja, hidung dan mulut gitu, dagunya nggak kena. Itu karena nggak punya guru. Ini kan gimana nih?
Nah ini juga batas nih. Kan dari atas mulai jadinya rambut batas itu. Jadi rambut terus pinggir mulai telinga. Ini ujung dagu di bawah. Terus lantis. Kalau udah yang lantis dihitung 1, baru kita kedua sunat, ketiga sunat gitu ya. Udah harus yakin. Makanya disunatkan juga kan berkumur dulu atau membersihkan hidung dulu ya, biar air masuk gitu. Nah menurut Imam Maliki, pagsilu wujuhakum wa aydiyakum dalam marofiki wamsahu birusikum. Nah ini wamsahu birusikum, usaplah kepalamu, karena dimaknai baknya itu birusikum bi ya. Wamsahu bi-nya itu jaidah, berarti dimaknai ru'usakum. Jadi wamsahu ru'usakum wajib semuanya kalau menurut Maliki. Ini caranya kan basahin ini. Tapi di samping itu jadi sunat untuk menjembatani perbedaan gitu. Di samping makan bi-nya tuh asli ya, bukan jaidah. Bi itu asliyah bimakna min, bimakna tab'id. Jadi wamsahu birusikum, usaplah sebahagian kepala, mesti tidaknya sebahagian aja. Kalau semuanya bagus sunat gitu, paham? Tapi kalau Maliki nggak boleh, harus semuanya. Kalau sebagian nggak sah, itu khilafiyah namanya. Padahal dua-duanya benar kan. Bi itu memang ada 2 makna, bisa jaidah, bisa asliyah. Nah itu perbedaan Imam Musa itu seperti itu. Ini bukan perbedaan seperti amatiran kita ya yang baru mengenal Islam terus terjemahin gitu kan. Kayak komat harus sekali, jadi sekali dia Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Padahal maksud sekali dalam Quran itu 2 kali bacaannya. Allahu Akbar, dihitung sekali. Tapi karena dipakai otak kita, otak orang Indonesia, itu ngerti Allahu Akbar 2 kali ya tuh, enggak sekali. Malah jadi berbeda dengan aslinya. Nah itu kan ngeri itu, mutajilah itu sebenarnya mengikuti akal saja itu nggak ada dalil sebenarnya. Coba kalau mengikuti hadis-hadis itu tetap 2 kali. Allahu Akbar dihitungnya sekali segitu. Kalau 2 kali itu 4 kali kan di azan itu. Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar 2 kali. Kalau di qomat sama, di qomat juga sekali itu maksudnya 2 kali takbirnya gitu. Nyanyi warna nih Bang sebenarnya. Nyanyiin ya. Jadi perbedaan khilafiyah di musyad itu memang berilmu, ilmiah. Benar memang dalam ilmu nahwu ba itu memiliki 2 makna. Bisa jaidah, bisa asliyah. Kalau bagi musyad silahkan, mereka itu kan hakim, disebut oleh Nabi juga hakim, mereka itu kan berhak menentukan hukum. Jadi dari Al-Qur'an dan Nabi itu kan global. Nah, diperinci oleh musyahid gitu kan hukum itu. Makanya itu ulil amri bagi kita, musyahid itu. Kita harus mengikuti mereka. Dalam akidah kita wajib mengikuti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikih wajib ke salah satunya, kita pakai Syafi'i gitu. Aman kalau orang itu dijamin di akhir selamat gitu. Kalau nggak pakai itu, walaupun tinggi sekolah sampai profesor, ngeri lah. Nggak ada jaminan gitu. Itu udah disebutkan oleh ulama soalnya, udah ijma ulama. Di kitab Johar Tauhid ada di Bapak bahwa in aqada alaihi il ijma, ini telah terikat oleh ijma bahwa bagi umat Islam akhir zaman yang ingin selamat dari segi akidah, mereka harus mengikuti aswaja, ajaran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam fikih. Silakan salah satu dari yang 4 itu. Kita kebetulan Syafi'i ya, dan sampai sekarang katanya di dunia mayoritas justru Imam Syafi'i pengikutnya paling banyak gitu. Yang lain itu udah pada berkurang. Karena kan Imam Syafi'i itu pertama masih senenek moyang dengan Kanjeng Nabi ya, ke atasnya tuh. Kedua, di antara yang 3 itu paling cerdas. Yang ketiga itu kan hanya di satu tempat ya. Kalau Imam Syafi'i sampai ke 5 negara dulu gitu, jadi hakim di 5 negara. Jadi punya banyak pengalaman dan referensi gitu. Hadis aja sampai hafal berapa puluh ribu hadis sih. Jadi jangan ditanya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu masih anak muridnya gitu kan. Anak muridnya. Kalau sekarang yang membandingkan Imam Syafi'i dengan Bukhari, keliru gitu. Imam Bukhari aja mengikuti Syafi'i di fikihnya gitu kan. Itu ya. Bawa ulang ya. Ari maslahat nu nomor kaduana pikeun ngabeberes cara ibadahna.
nya datang ajaran pikeun ibadahna anu rubuul ubudiyah ngaranna. Nah, dari bidang fikih yang hasil istihad para mujtahid yang 4 ini semuanya jadi 4 bagian. Ya, istihad mereka itu. Mereka lengkap semuanya. Ada yang disebut rubuul ubudiyah, menjelaskan tentang sholat, zakat, saum dan haji ya. Itu ya. Kemudian kedua rubuul muamalah, perilaku kehidupan kita, bagaimana jual beli gitu kan, bagaimana bikin persekutuan atau perserikatan atau PT ya, perseroan dan sebagainya lah, terus gadai segala macam. Itu muamalah itu. Campur gaul kita dengan orang lain dalam pekerjaan. Ubudiyah, masalah ibadah ya. Masalah rukun Islam nih, masalah muamalah kehidupan. Yang ketiga, masalah ini apa keluarga, munakahat ya, munakat bagaimana menikah gitu, bagaimana mengurus anak lah, bagaimana perceraian segala macam, munakahat di sini nih, rumah tangga ini. Yang keempat, jinayat, hukum-hukum had had misalnya seseorang melanggar hukum, dia mencuri misalnya, mencuri kan nggak boleh, dia langgar misalnya, nah harus dipotong tangan, itu had, jinayat namanya. Ini udah lengkap nih hukum Islam itu. Nah di kita yang ini yang belum, jadi udah 75% sebenarnya ya. Kalau ditanya ke Indonesia hukum Islam udah berapa persen? 75%. Tapi aliran Islam lain, mereka menilai ini hukum Islam ini aja. Selama yang mencuri belum potong tangan, belum tegak hukum Islam, bodoh. Ya tidak akui ya. Artinya aliran Islam ada sesat ya, enggak saya salah wae gitu. Maju kena mundur kena gitu. Kok cuma 25% atuh ya mah. Ah ini ya mana? Tanda kudu gemblang hukum Islam teh ieu tah. Disebut hukum saya ieu. Ya hukum fikih atau hukum syara ieu. Gitu. Ukur ngaku ya mah eta mah aya udah dibalik batu tah. Semua aliran satu tujuannya materi. Jadi terutama pimpinan-pimpinannya gitu. Materi. Sampai sekarang juga kayak Hizbut Tahrir kan nggak pernah terbukti ada khilafah yang sesuai konsep mereka itu sukses, nggak ada. Bahkan di tiap negara itu dilarang Hizbut Tahrir. Dan menurut keyakinan kita juga Asy'ariyah ya, mereka itu hanya iman sampai rukun iman kelima ya. Qadar itu nggak mereka imani. Jadi baik aja dari Allah, kalau iya baik dari Allah, kalau buruk dari kita gitu kan. Jadi orang bisa berbuat sendiri gitu kan. Kalau kita kan baik buruk dari Allah hakikatnya ya. Gitu. Kalau mereka nggak percaya itu udah dijelaskan oleh ulama-ulama kita ya di Indonesia. Kenapa Hizbut Tahrir berbeda gitu, berbeda. Nah akhirnya juga mereka hanya percaya 5 rukun iman itu. Kan rukun iman itu walaupun dikatakan rukun ya ada 6, itu satu akidah, maksudnya nggak boleh dipisah. Orang beriman pada rukunnya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 enggak, tetap aja kafir sebenarnya gitu ya. Tapi jangan dikatakan ya, karena mereka ngakunya Islam kan, itu mah dalam hati aja, pengetahuan aja. Iman kepada ke-1, ke-2, tidak ke-3 tetap kafir. Ya, jadi nggak boleh dipisah gitu, harus di satu ikatan, akidah kan disebutnya. Satu akidah itu ikatan, bahasa Arab akidah itu artinya diikat, satu ikatan, nggak boleh dipisah. Beda dengan rukun Islam. Orang misalnya sholat, tidak zakat, tidak puasa, tetap dia muslim, Islam dia. Misalnya nggak sholat, nggak zakat, tapi dia saum, tetap aja muslim. Nggak saum, ya nggak sholat, nggak zakat, nggak saum, tapi haji, tetap aja muslim. Nggak bisa, ini mah tetap. Karena tidak satu ikatan kalau rukun Islam. Ya, kalau rukun Islam itu amal lahiriah, dilihat lahirnya dia. Kalau orang itu sholat, walaupun misalnya yang lainnya masih kurang, nggak boleh disebutin orang kafir, nggak boleh. Walaupun mungkin aja orang itu sholat karena terpaksa, ya bisa aja kan. Ada yang begitu hatinya menolak, itu Allah yang tahu, itu munafik namanya kan, munafik. Tapi Allah yang tahu, kita nggak boleh memvonis. Tapi kalau kita memang melihat oh itu juga munafik, itu sholatnya juga main-main gitunya, tetap kita nggak boleh bilang kamu munafik, nggak boleh, harus dirahasiakan itu ya. Nah, sebab kan siapa tahu nanti menjelang dia tua, menjelang meninggal, Allah diberi taufik hidayah, diampuni dosanya misalnya, dia bertobat, kita nggak tahu kan. Nah itu nggak boleh kita memvonis, nggak boleh. Wah si anu artis lah, pak tukang maksiat neraka, belum tentu. Nah, oh si anu tukang ibadah ya, belum tentu akhirnya. Nggak tahu kita kan. Oh, bisa suul khotimah gitu ya. Jadi yang kedua kita harus memakai rubul ibadah di ilmu fikih itu adanya. Jadi harus ngaji ilmu fikih ya. Jadiin syariah, thariqah dan hakikat itu tujuan hidup kita. Syariah memegang teguh ajaran agama Allah.
Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi. Syariah itu adalah memegang teguh agama Allah. Kemudian fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyi riba. Sedangkan tegaknya memegang teguh agama Allah itu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu syariah itu. Kita harus pegang syariah. Jadi hukum Allah itu harus kita perkuat, kita pegang, kita laksanakan. Perintahnya laksanakan, larangan jauhi, ya. Itu semua memakai toriko. Caranya apa? Ya ta'alum, ngaji. Dengan ngaji semua akan terambil gitu. Semua ilmu ada di ngaji gitu. Agar kita mendapatkan hakikat nanti. Apa hakikat itu? Ridho dan rahmat Allah. Kalau kita beribadah, pemakai ilmu karena kita ngaji terus ya, pakai toriko. Nah, maka insya Allah itu akan mengundang rahmat Allah. Karena orang yang masuk surga itu karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah harus kita undang gitu. Dengan cara ya kita mengkondisikan diri. Karena Allah sudah menetapkan ajaran syariah kan. Ada hukum-hukum, ada larangan-larangan. Itu harus kita laksanakan. Dan untuk keselarasan ini kita harus selalu berilmu. Jangan berhenti berilmu gitu. Ngaji gitu terus. Karena ilmu hukumnya itu kan banyak. Kalau kita nggak sedikit-sedikit ngaji ya nggak akan tahu semuanya nantinya ya ngeblank gitu. Itu ngerinya Bapak sekarang itu hal itu. Kalau kita lihat secara keseluruhannya banyak orang nggak ngaji. Kenapa? Pertama banyak faktor itu sih. Mungkin lingkungan keluarga juga tidak suka pengajian ya karena kurangnya keimanan gitu. Atau mungkin waktu kecil ngaji udah gede nggak tuh sampai tua makin mengeras hati, makin mengeras. Apalagi kehidupan dunia lebih pika-pitaeun lah kehidupan dunia tehnya. Pika-pitaeun kan lo bodit lo pokoknya mah bisa tertutup. Ya, itu hawa nafsunya. Jadi bebal. Tahu kamu ngaji teh doraka tapi enggak ada ngaji. Tapi geus keras hatina naudzubillahi min dzalik. Jadi mungkin hidayah dapat tapi tidak dapat taufik. Apa hidayah? Cek guru Bapak, hidayah teh thariqatun musilatun ila maksud sawaun kana hasilan amla. Jadi jalan yang bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Seperti pernah Bapak jelaskan ya, jembatan lah. Nah, kamu harus ke sana, ada jembatan. Kamu dapat taufik. Ketika kamu bisa nyebrang ke sana, berarti kamu dapat taufik. Pertama, jembatannya hidayah ya, ulangi. Hidayah itu jembatannya. Agar kamu bisa sampai ke sana harus kamu nyebrang jembatan. Kalau sekarang misalnya mau nyebrang ke ke Sumatera harus pakai perahu ya, kapal. Kapal itu hidayahnya. Apakah kamu jadi naik kapal atau enggak? Nah, itu masalah taufik. Kalau kamu jadi naik kapal atau melewati jembatan, berarti kamu dapat taufik. Taufik itu holku kudrati taat. Kalau Allah jadikan taat, orang dengar adzan, wah, waktu sholatnya tiba. Hidayah. Apakah dia sholat atau enggak? Taufik. Ketika dia sholat, berarti dia dapat taufik. Hidayah dan taufik. Ketika dia tidak sholat, malas misalnya atau banyak alasan, berarti ya udah dapat hidayah, tidak dapat taufik. Nah, yang paling penting itu taufiknya dari hidayah itu. Nah itu. Dan taufik itu yang diproduksi oleh Allah berulang-ulang. Berulang-ulang. Hidayah mau cukup sekali aja. Orang tahu sholat itu wajib, semua tahu kok. Apa melaksanakan tidak? Nah itu taufik masalahnya. Masa itu kita boleh merasa sombong ya. Karena kadang kalau orang sombong jadi topiknya susah gitu. Susah dapat topik. Kan udah merasa diri ini yang baik. Padahal kebaikan kan dari Allah. Ya. Dari Allah gitu. Kita bisa itu dari Allah, bisa berapa dari Allah. Kenapa kok kita mengaku sendiri? Buktinya apa? Buktinya kalau kita bisa berbuat baik, orang lain memuji kita senang. Kenapa? Karena hakikatnya bukan perbuatan kita. Diberikan oleh Allah gitu. Kita bisa berbuat baik, senang. Kalau orang lain nuhunnya bangga, bukan bangga atau apa ya, bersyukurlah kalau kita bahasanya. Karena kalau bangga seperti seolah itu perbuatan diri sendiri gitu. Bersyukur kepada Allah. Karena kita seperti